Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arizona dengan NPM 257011605. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul e-commerce transformasi perdagangan di era digital. Saat ini hampir semua orang pernah berbelanja secara online, mulai dari membeli pakaian, makanan, hingga kebutuhan sehari-hari. Nah, hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan e-commerce yang akan saya jelaskan pada presentasi ini. Pertama, kita akan membahas pengertian e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat digital seperti smartphone, laptop, atau komputer. Melalui e-commerce, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung karena seluruh proses transaksi dapat dilakukan secara online. Contoh platform e-commerce yang sering digunakan di Indonesia antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Dengan adanya e-commerce, masyarakat menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena bisa berbelanja kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan e-commerce. E-commerce mulai berkembang pada tahun 1990-an ketika internet mulai digunakan secara luas. Seiring berkembangnya teknologi, terutama internet yang semakin cepat, penggunaan smartphone, dan sistem pembayaran digital seperti transfer bank, e-wallet, dan kris, e-commerce melalui perkembangannya yang sangat pesat. Saat ini e-commerce bahkan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat modern karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Selanjutnya adalah jenis-jenis e-commerce. Yang pertama adalah business to customer atau B2C, yaitu perusahaan menjual produk langsung kepada konsumen. Contohnya Shopee dan Tokopedia. Yang kedua adalah business to business atau B2B, yaitu transaksi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Misalnya perusahaan yang menjual bahan baku kepada perusahaan lain. Yang ketiga adalah customer to customer atau C2C, yaitu transaksi antar konsumen. Misalnya seseorang menjual barang bekas kepada orang lain melalui marketplace. Yang terakhir adalah customer to business atau C2B, yaitu individu menawarkan jasa atau produk kepada perusahaan. Contohnya seorang desainer grafis yang menjual jasanya kepada sebuah perusahaan. Yang kelima, selanjutnya kita membahas manfaat e-commerce. Bagi konsumen, e-commerce merupakan kemudahan karena proses belanja menjadi lebih praktis dan cepat. Konsumen juga memiliki banyak pilihan produk serta dapat membandingkan harga dari berbagai toko sebelum membeli. Sedangkan bagi penjual, e-commerce memberikan jangkauan pasar yang lebih luas karena produk yang dijual ke berbagai daerah. Selain itu, biaya operasional juga lebih rendah dibandingkan membuka toko fisik dan penjual dapat melayani pelanggan selama 24 jam. Selanjutnya, selain memiliki manfaat, e-commerce juga memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak positifnya yaitu mampu membuka lapangan pekerjaan baru seperti kurir, admin toko online, hingga digital marketing. Selain itu, e-commerce juga membantu perkembangan UMKM agar dapat menjual produknya ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Namun, ada juga dampak negatifnya. Misalnya, masyarakat menjadi lebih konsumtif karena kemudahan berbelanja. Selain itu, persaingan dengan toko fisik juga semakin tinggi, sehingga pelaku usaha harus terus berinovasi.
Selanjutnya adalah tantangan dalam dunia e-commerce. Tantangan pertama adalah penipuan online yang masih sering terjadi, sehingga masyarakat harus berhati-hati saat bertransaksi. Kedua adalah keamanan data pelanggan. Platform e-commerce harus mampu menjaga data pribadi pengguna agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, yaitu persaingan yang semakin ketat antar penjual sehingga mereka harus memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik. Dan yang terakhir adalah ketergantungan terhadap internet dan sistem logistik. Jika terjadi gangguan jaringan atau keterlambatan pengiriman, maka proses transaksi juga akan terganggu. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan sistem perdagangan berbasis internet yang memberikan banyak kemudahan bagi penjual maupun pembeli. E-commerce mampu mempercepat proses transaksi, memperluas pasar, dan mendukung perkembangan ekonomi digital. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti keamanan data, penipuan online, serta persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna harus memanfaatkan e-commerce dengan bijak dan tetap berhati-hati saat melakukan transaksi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.